Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan yang besar boleh memimpin kami, sehingga kami ini sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami firman-Mu. Jangan berikan kepada kami apapun saja yang kurang dari firman-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah. Entah itu khotbah bagus yang mungkin menyenangkan telinga kami, atau khotbah buruk yang membosankan kami. Kami tidak ingin hari ini pulang dengan sedikit tambah senang atau sedikit tambah kesal. Kami ingin Tuhan hari ini ketika kami selesai dari ibadah ini, kami boleh menjadi orang-orang yang kehidupannya disentuh oleh firman Tuhan yang berkuasa, yang menghidupkan, yang menata kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini kita masih akan melanjutkan percakapan kita dari Injil Lukas. Dan kita secara khusus hanya memilih bagian travel naratif. Di dalam Injil Lukas, saudara, ada satu buah bagian yang disebut sebagai bagian travel naratif, yaitu adalah perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, saudara. Bagian ini berulang-ulang dicatat di dalam Injil Lukas, bahwa Yesus sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Oleh karena itu seringkali bagian itu disebut sebagai travel naratif. Nah saudara, saya ingin kita untuk bisa membedakan, saudara, kalau ada travel naratif di dalam Injil Lukas, hal itu tidak sama dengan tema jalan yang ada di dalam Injil Markus, saudara. Nah saudara, perlu kembangkan sensitivitas seperti ini, saudara. Di dalam Injil Markus ada tema yang disebut sebagai tema jalan. Di dalam Injil Lukas ada narasi perjalanan. Ada bedanya dan bedanya cukup signifikan. Di dalam Injil Markus, saudara, tema jalan itu menekankan bahwa jalan itu sulit. Jalan itu lambat, jalan itu berbatu dan bumpy, saudara. Di dalam tema jalan yang ada di dalam Injil Markus, saudara, kita melihat tema yang diusung itu adalah kebutaan. Oleh karena itu tema jalan itu dibuka dengan peristiwa Yesus menyembuhkan mata orang buta dalam 2 tahap. Seperti halnya orang yang mau mengenal Yesus sebagai Mesias, itu seperti kayak satu buah perjalanan yang panjang, yang sulit. Petrus ketika ditanya, murid-murid ketika ditanya, menurut kata orang siapa saya? Mereka mengatakan, menurut katamu siapa saya? Lalu mereka menjawab, Petrus ya mewakili menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus katakan itu benar, tetapi sudah sudah terbuka matanya, tetapi perlu 2 tahap. Matanya sudah terbuka tapi belum mengerti. Saya tahu bahwa dia Mesias, tapi saya tidak tahu kalau Mesias itu harus mengalami penderitaan. Maka orang buta ini juga sama, saudara. Ketika matanya pertama kali dimelekkan, dikatakan, apakah kamu sudah melihat? Saya sudah melihat orang, mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon. Itu kalau kita perhatikan tema jalan yang ada di dalam Injil Markus. Menyatakan bahwa perjalanan kita di dalam mengenal Yesus Sang Mesias itu seringkali menjadi satu buah hal yang lambat, satu buah hal yang sulit, yang terbukanya itu pelan-pelan, kadang-kadang kepleset di sini dan kepleset di sana, saudara. Sementara travel naratif yang ada di dalam Injil Lukas, temanya sangat berbeda, saudara. Nah, temanya itu apa? Kita bisa melihat dari percakapan antara Yesus dan Musa dan Elia. Ketika Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung, ada Yesus, ada Musa, ada Elia. Mereka bertiga membicarakan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Travel naratif temanya ada di sana, saudara. Dan kata-kata perjalanan kepergiannya ke Yerusalem dalam bahasa Yunani memakai kata exodus, sudah pakai kata exodus ya. Jadi kita melihat, saudara, travel naratif yang ada di dalam Injil Lukas itu menekankan, berbeda dengan Markus ya. Markus menekankan kebutaan, kesulitan dalam mengenal Tuhan. Lukas mencatat ini tekanannya mirip seperti kayak Exodus, yaitu keluaran, cerita pembebasan. Ini adalah satu buah eschatological event yang sudah dinanti-nantikan oleh umat Tuhan, saudara. Sejak zamannya Abraham, Tuhan Allah sudah pernah mengatakan bahwa keturunanmu akan diperbudak di Mesir, keturunanmu akan diperbudak dulu sampai generasi keempat baru saya bawa keluar. Itu sampai ratusan tahun mereka diperbudak di Mesir, lalu this is the time gitu ya, Exodus, terjadilah keluaran, saudara. Dan itu tema yang sama dengan Yesus pergi ke Yerusalem. Akan ada keluaran, akan ada aksi pembebasan, saudara. Nah itu adalah travel naratif. Hari ini, saudara, travel naratif yang saya ingin ajak kita sama-sama membaca adalah dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita sama-sama buka dari Lukas pasal yang 13. Sekali lagi ya, di dalam otak kita ini adalah Exodus, saudara. Yesus sedang perjalanan ke Yerusalem, sedang memimpin para pengikutnya untuk menuju kepada pembebasan, kelepasan besar yang dari Tuhan, saudara. Lukas pasal yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membacakan ayat 1, saudara-saudara sekalian membacakan ayat 2, demikian sampai yang ke-17. Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang
Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan-lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, pasal 13 ini dibuka dengan kata-kata, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini peristiwa apa, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam banyak komentari, saudara, mereka pada umumnya akan mengatakan bahwa ini adalah satu buah peristiwa yang cuma dicatat di dalam Injil Lukas. Saudara nggak ketemu paralelnya dalam Injil Matius ataupun Markus ataupun Yohanes. Saudara juga bahkan tidak mendapati dalam catatan sejarawan yang lain, saudara. Jadi Lukas ini punya informasi yang bagus, saudara. Entah dia dapat bocor alus dari mana, saudara. Mungkin juga mendengarkan podcast setiap hari Sabtu dapat bocor alus yang seperti ini, saudara. Ini satu buah berita yang tidak didapatkan di mana-mana, saudara. Tapi dia bisa dapat juga, saudara. Satu buah berita yang agak niche, saudara. Yang pada umumnya orang-orang itu akan lewatkan saja, saudara. Ya, lewatkan. Berita-berita pada umumnya tidak mencatat, ya. Korban-korban seperti ini tidak mencatat. Tetapi Lukas mencatat, saudara. Nah, ini dia cukup sensitif ya dengan political issue seperti ini, saudara. Ini peristiwa apa, saudara? Ada orang yang oleh Pilatus. Anda bayangkan ya, Pilatus itu mengambil orang-orang untuk dibunuh dan darahnya dicampurkan dengan darah binatang yang mereka persembahkan. Jadi ini adalah orang-orang yang beribadah, mempersembahkan korban, lalu orang ini dibunuh, lalu darahnya dicampurkan, saudara. Saudara, peristiwa apa ini, saudara? Kira-kira apa ini, saudara? Kita mesti ingat ya, ini Pilatus loh, saudara. Pilatus itu bukan orang yang bertindak secara random. Pilatus itu adalah seorang politikus yang sangat perhitungan. Saudara tentu mengingat ya, Pilatus itu ketika dihadapkan dalam satu buah peristiwa besar ya, orang banyak itu menyuruh untuk dia membunuh Yesus Kristus, saudara. Maka Pilatus berhitung baik-baik. Ini kalau sampai Yesus itu disalib ya, betul-betul dibunuh ya, kira-kira ya apa yang akan terjadi ya. Dia berusaha untuk mengulur waktu. Jangan sampai ya, ini sudah Yesus ditangkap, dibunuh, setelah itu terjadi kerusuhan. Para pengikutnya itu bikin kerusuhan, kan repot ya. Maka Pilatus itu dengan baik-baik berhitung, lalu mencari satu buah kesempatan untuk meloloskan diri. Lalu bilang gini, saudara-saudaraku orang-orang Yahudi. Kalian ini orang-orang Yahudi dan sekarang sedang merayakan Paskah. Dan Paskah itu adalah hari raya pembebasan mereka. Maka biasanya di dalam hari pembebasan seperti ini, saya membebaskan seorang tahanan. Yang biasanya tahanan-tahanan politik yang dianggap itu hero-nya masyarakat Yahudi mau dibebaskan. Oke, biarlah saya bebaskan. Nih ada
the son of the father, namanya Barabas. Bar itu namanya adalah the son of Bar. Abba itu namanya adalah father. Di sini ada son of the father, Barabas. Dan di sini ada Yesus son of the father juga, Yesus anak bapa juga. Maka di sini ada Barabas, ada anak bapa, di sini ada anak bapa. Yuk, mau dibebaskan yang mana? Kasih kami Barabas, yang itu salibkan. Maka dia tahu, oke, dengan demikian kalau Yesus saya salibkan, saya aman. Ini adalah politikus yang perhitungan, Saudara. Dia bukan orang yang clueless lalu melakukan tindakan-tindakan random, Saudara. Ingat ya, ini Pilatus, bukan Gibran, Saudara. Nah, dia melakukan satu buah tindakan yang penuh dengan perhitungan. Maka kita bisa cek, Saudara, kenapa dia melakukan tindakan seperti ini? Mungkin orang-orang ini adalah golongan sikari. Mungkin ini adalah golongan-golongan orang-orang yang mau melakukan pemberontakan, mau melakukan kudeta. Jadi single out ya, orang-orang ini saja. Dan kita melihat ya, tidak muncul dalam berita loh. Di dalam berita-berita lain nggak muncul, Saudara. Yesus bisa menanggapinya secara politis juga. Misalkan ya, dia bisa mengatakan, wah Pilatus sangat jahat. Atau dia bisa mengatakan, itu sikari-sikari melakukan tindakan terorisme, nggak baik. Kerajaan sorga datang bukan dengan cara kudeta seperti itu. Bisa Yesus menanggapi secara politik, Saudara. Bisa mengomentari tentang Pilatus, bisa mengomentari tentang sikari. Atau, Saudara tahu sikari ya, Saudara. Sikari seperti kayak golongan orang-orang jalur pemberontak-pemberontak, Saudara, yang memegang pedang, Saudara. Teroris lah, Saudara, kalau zaman sekarang itu mungkin ya. Tapi teroris atas dasar agama. Teroris seringkali atas dasar agama juga, Saudara. Tapi mereka kepingin untuk menggulingkan pemerintahan pada waktu itu, Saudara. Golongan orang-orang zelot begitu, Saudara. Ini yang mau melakukan pemberontakan. Coba cek beberapa orang saja, lalu dibunuh, lalu darahnya dicampurkan dengan darah binatang. Wah, itu kan seperti kayak dikatakan bahwa mimpimu untuk melakukan pemberontakan selesai. Ini adalah satu buah peristiwa politik yang besar. Harusnya ketika dikasih satu buah event seperti ini, Yesus bisa memberikan satu buah komentar-komentar politik yang bagus lah ya. Dan Yesus ini kan memang kelihatannya adalah seorang politikus yang namanya sudah santer di dalam lingkar istana, Saudara. Herodes di dalam bagian sebelumnya sudah mendengar tentang kiprahnya Yesus ini. Yesus dan murid-muridnya kiprahnya kok kayak begini. Sampai Herodes pikir-pikir, wah gila ini. Yohanes Pembaptis sudah bangkit kembali. Dan Saudara tahu, Yohanes Pembaptis itu siapa, Saudara? Yohanes Pembaptis adalah orang yang berteriak untuk mengkritik kekuasaan. Saudara ingat ya? Yohanes Pembaptis itu matinya kan bukan mati sakit jantung gitu kan, Saudara, bukan ya. Dia bukan mati sakit jantung kecelakaan. Yohanes Pembaptis itu matinya dibunuh sama Herodes. Dia itu adalah seorang yang berkutat di dalam urusan politik gitu, Saudara. Ketika dia menegur Herodes, memang kelihatannya seperti kayak teguran moral belaka, Saudara. Tapi bagi orang Yahudi enggak loh, Saudara. Teguran terhadap Herodes itu bukan sekedar teguran moral. Teguran terhadap Herodes itu menunjukkan kalau Herodes yang tingkah lakunya kayak begini, dia mengambil istri dari saudaranya, itu berarti dia itu bukan raja orang Yahudi yang jelas. Bukan raja orang Yahudi yang asli, yang benar. Ini adalah raja boneka. Dan memang betul dia raja bonekanya dari Romawi kan, Saudara. Maka ini adalah satu buah gerakan politik, Saudara. Dan Yesus Kristus ini ditenggarai sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah dibangkitkan. Maka harusnya dia bisa memberikan political comments juga, Saudara. Apalagi nuansanya dan juga nuansa politik, Saudara. Exodus, begitu, Saudara. Travel naratifnya adalah Exodus. Ini membawa kepada keluaran. Dan ingat, keluaran dalam perjanjian lama peristiwa politik enggak super. Musa itu berhadapan dengan Firaun untuk membawa satu buah bangsa keluar dari Mesir, setelah itu melakukan satu buah perang kependudukan masuk ke dalam tanah Kanaan, Saudara. Semuanya itu peristiwa yang nuansanya sangat-sangat politis, Saudara. Dan kita perhatikan di dalam bagian ini ya. Ketika peristiwa ini dibawa kepada Yesus, mereka sudah tunggu-tunggu ini. Ini kira-kira komennya apa ini? Yuk kita dengarkan komennya Yesus. Ternyata, Saudara, Yesus komennya geser. Dia tidak komen berkenaan dengan urusan politik, Saudara. Dia bahkan menghadirkan satu buah peristiwa lain yang berkaitan dengan kecelakaan yang ada korbannya, Saudara. Yaitu kolam di Siloam, Saudara. Ada korbannya, 18 orang mati, Saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini ya. Kamu pikir dosanya mereka itu lebih besar daripada dosamu. Sekarang adalah waktu untuk kamu memikirkan bahwa kamu adalah orang berdosa. Dan kalau kamu tidak cepat-cepat bertobat, maka kamu juga akan mati dengan cara yang sama. Kamu akan menerima penghakiman Tuhan dengan cara yang sama. Loh, ini kok gak nyambung sih? Lagi ditanya urusan politik, jawabnya urusan dosa. Ini apa sih? Kalau kita ngomong eschatological event, kita harusnya ngomongin politik. Dan tepat ini di sini ada sikari-sikari yang baru saja dibunuh sama Pilatus. Dan Pilatus melakukan kekejaman seperti ini. Maka ayo dong, ini nuansa politik. Waktunya untuk ngomong politik. 17-an loh ini. Well, agak dekat sih, Saudara. 17-an sama Paskah itu agak mirip, Saudara. 17-an sama Exodus itu mirip ya. Pembebasan, nah begitu, Saudara, ceritanya. Jadi harusnya Yesus komen secara politik dalam hal ini, Saudara. Tetapi, Saudara, Yesus ngomong, enggak. Kalau kita mau bicara tentang eskatologi, kita bicara tentang kerajaan, kita bicara tentang Tuhan yang datang dengan kuasa yang penuh, kamu mesti mikir terutama tentang urusanmu dengan Tuhan.
Ngomongin Pilatus boleh nggak? Ya boleh. Ngomong politik boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai itu semua menjadi isu yang menggeser dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus sudah tidak berkomen secara politik. Dia mengatakan bahwa ingat ya, kamu juga adalah orang berdosa dan kalau kamu tidak cepat-cepat bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Tidak, kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Ini kesalahan infrastruktur, saudara. Mungkin kontraktornya bangunnya kurang bagus ya. Lebih besar daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara yang demikian juga. Ini penting untuk kita bicarakan ya. Mungkin ya, bisa ada isu-isu yang kelihatan sangat aktual, sehingga percakapan tentang kedatangan Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan itu bisa kita geser sebentar. Saudara, minggu lalu saudara, kita ada seminar tentang AI. Dan judulnya adalah bagaimana pendidikan Kristen di era AI. Di era AI. Kita seolah-olah semuanya saat ini sedang dipersiapkan untuk bagaimana ya kita menghadapi era AI. Sekarang itu apa-apa AI. Sekarang adalah eranya AI loh. Jadi mari kita mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan AI. Lah kurang lebih seperti itu ya. Nah guru-guru di dalam sekolah bagaimana ya ketika berhadapan dengan AI. Saudara jangan lupa loh. Ini bukan era AI. Ini adalah eranya Yesus Kristus. Kita mesti bersiap-siap dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang memimpin saudara. Kadang-kadang saudara kita melihat ya. Kita gampang sekali isunya itu dialihkan saudara. Yang mirip lah di Indonesia saudara. Ada isu yang kenceng sekali. Pagar laut saudara. Tiba-tiba ada artis selingkuh, beritanya geser saudara. Dan langsung hilang saudara. Isu-isu politik gede banget, artis selingkuh langsung hilang saudara. Gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan ya, kita itu isunya memang gampang sekali dialihkan. Orang itu gampang dialihkan isunya. Celaka saudara. Kalau keberadaan kita di hadapan Tuhan, itu pun gampang-gampang dialihkan isunya. Dengan hal-hal lain. Ini ya saudara. Bagi Yesus Kristus saudara, khususnya ya ketika kita bicara travel naratif, bicara Exodus, isu hidup kita di hadapan Tuhan adalah isu yang kita sangat urgent dan tidak boleh dialihkan. Sudah pernah dengar gak kata-kata seperti ini? Kita itu ngomongnya rohani terus, teologi terus, ngomongnya bertobat, hidup di hadapan Tuhan, ngomong tentang Tuhan terus. Gimana ngomong tentang Tuhan kalau hal-hal yang basic saja dalam kehidupan kita gak punya? Kamu ngomong tentang Tuhan di hadapan orang yang lagi lapar, itu gimana caranya saudara? Saudara boleh dibalik gak? Kamu bisa ngomongin tentang lapar ya? Bisa ngomongin tentang gak punya uang, gak punya makanan ya? Di hadapan Tuhan bisa ngomongin tentang itu ya? Ini masalahnya yang kita anggap lebih urgent yang mana saudara? Saudara tahu bedanya ya? Pernah kan kita ngomong sama orang, aduh kamu ngomong tentang teologi, mengikut Tuhan. Dia itu gak punya uang buat beli makanan loh. Gak punya uang buat beli makanan, kamu ngomong tentang Tuhan. Loh kita boleh balik gak? Kamu itu masih bisa concern tentang gak punya uang makanan ya. Sementara kamu jauh dari Tuhan, kamu gak ada concern ya. Yang lebih urgent itu yang mana saudara ya? Bagi Yesus saudara, khususnya di dalam eschatological era seperti ini ya. Lagi bicara tentang Exodus saudara. Ini adalah urusan yang tidak bisa dinegosiate. Non-negotiable saudara. Betul ada satu buah peristiwa penting. Pilatus bunuhin orang dan dia melakukan cruelty yang gila sekali ya, kekejaman yang gila sekali ya. Darahnya dicampur sama darah binatang. Betul ada satu buah bencana yang serius sudah. Menara di Siloam jatuh, nimpa orang, 18 orang mati. Oh peristiwa gede sudah. Tetapi sudah, ini juga adalah satu buah peristiwa gede. Kerajaan Allah sedang datang. Yesus itu berkuasa dan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi sudah, kita tidak taat. Itu adalah urusan yang urgent. Butuh pertobatan sudah. Jangan sampai kita lupa akan hal ini sudah ya. Saudara, di dalam bagian selanjutnya kita melihat ya, cerita tentang pertobatan itu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dengan berbicara tentang seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi saudara, kalau kita bicara sekarang saya paham. Bicara tentang eskatologi, bicara tentang travel naratif, bicara Exodus, bicara pertobatan. Tapi kira-kira kalau bicara tentang pertobatan, siapa ya yang mesti bertobat? Siapa orang pertama yang kita taruh di dalam kandidat utama orang-orang yang mesti bertobat? Siapa saudara? Di sini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi berkenaan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Saudara, ada komentator yang mencoba untuk ajak kita untuk jalan-jalan sedikit ke dalam Injil sinoptik yang lain. Kalau kita perhatikan ya, penghakiman terhadap pohon ara yang tidak berbuah itu bukan cuma ada di sini. Penghakiman terhadap pohon ara yang tidak berbuah ada juga di dalam 2 Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius dan Markus. Kita tidak usah lihat keduanya saudara. Tapi let's say Matius saudara. Ceritanya saya tebak banyak di antara kita sudah tahu saudara. Setelah Yesus selesai keluar dari bait suci Yerusalem, dia marah-marah di bait suci Yerusalem saudara. Dia
tunggang balikkan bangku pedagang merpati. Dia marah-marah di sana dan dia mengatakan, kamu sudah menjadikannya sebagai seorang penyamun. Setelah itu dia keluar sudah. Lalu Yesus merasa lapar. Setelah Yesus merasa lapar, dia melihat ada pohon ara. Lalu dia ke sana coba untuk ambil sesuatu, ternyata nggak ada apa-apa di dalam pohon ara itu. Maka dia mengutuk pohon ara itu jadi kering. Sudah tahu ya peristiwa itu ya? Tentu tahu ya. Dalam Injil Matius ada catatan seperti itu sudah. Nah saudara, kalau kita melihat ya pohon ara menjadi kering ini sebetulnya peristiwa apa? Kalau kita isolir ya hanya di dalam cerita itu saja, ini cerita agak menakutkan saudara ya. Bayangkan saudara, kalau Yesus itu mengutuk sesuatu gara-gara tantrum lapar. Saudara di sini ada yang tantrum lapar nggak saudara? Kalau lapar jadi gampang marah. Kayaknya semua orang rada kayak gitu saudara. Kalau lapar tuh jadi agak sedikit lebih gampang emosian saudara. Kalau lagi kenyang apa-apa cincai-cincai. Tapi kalau lapar, waduh itu jangan disenggol tuh, senggol bacok. Nah kurang lebih seperti itu. Yesus ternyata juga kayak begitu saudara. Lapar dia. Saudara kalau kita lihat mujizat-mujizatnya Yesus yang lain itu kan mujizat-mujizat yang konstruktif ya. Sakit disembuhkan, kerasukan setan diusir, orang mati dibangkitkan. Sekarang saudara, pohon hidup dikutuk jadi kering. Gara-gara apa? Lapar gak dapat makan, repot sekali ya kalau kita punya Yesus yang seperti ini. Apalagi kalau kita lihat view-nya Markus. Di dalam Markus dikatakan, waktu itu bukan musim pohon ara, bukan musim buah ara. Memang bukan musimnya, gak dapat buahnya, dikutuk, mati sudah buahnya itu. Waduh itu kan ngeri banget sudah, memang ngeri sih. Kalau kita lihatnya cuman di dalam bagian itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan narasi sebelumnya sudah, kita melihat ini bukan Yesus marah, tantrum lapar. Tapi saudara, ini dikaitkan dengan kutukan terhadap bait suci Yerusalem. Yesus Kristus melihat saudara, bait suci Yerusalem ini adalah tempat untuk manusia itu berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah rumah doa. Tempat untuk manusia berjumpa dengan Tuhan. Tapi di sini sekarang manusia nggak bisa ketemu sama Tuhan. Di sini manusia ketemunya apa? Manusia ketemu ketamaan, orang yang berjual beli, dan manusia ketemu dengan hasrat untuk pemberontakan. Sarang para penyamun, orang-orang kumpul di sana. Sementara Gentiles, orang-orang dari suku-suku yang lain sudah, yang harusnya ada di dalam Gentiles court, mereka nggak bisa ada di sana karena tempatnya dipakai buat berjualan. Maka Yesus marah. Bait suci Yerusalem gagal menjadi tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan. Maka dihakimi oleh Tuhan. Kamu gagal menjalankan fungsinya. Demikian juga pohon ara ini. Pohon ara ini gagal menjalankan fungsinya. Maka dikutuk jadi kering. Ya sudah nggak usah ada. Pohon itu ada untuk berbuah. Pohon ara ya. Ini kan bukan tanaman hias ya. Pohon ara itu bukan tanaman hias sudah. Nah maka sudah kita melihat ya. Lukas. Nggak ada catatan itu. Di dalam Lukas tidak ada catatan Yesus lapar lalu mengutuk pohon ara, nggak ada sudah. Tetapi sudah kutukan terhadap pohon ara itu ada di dalam bentuk parable. Dan bentuknya jauh lebih soft. Jadi sudah kita bisa melihat ya. Kira-kira ini adalah orang-orang seperti apa yang butuh untuk bertobat? Jawabannya cukup simpel. Komunitas agama. Komunitas orang-orang beragama, bait suci Yerusalem. Atau komunitas orang-orang beragama seperti kayak saudara dan saya ini kan adalah komunitas orang-orang yang beragama. Sudah kalau kita lihat ya, Lukas sebetulnya ya dibandingkan dengan let's say Matius adalah penginjil yang cenderung punya sikap jauh lebih adaptif ya, jauh lebih lunak lah terhadap komunitas agama. Anda kalau lihat ya, Injil Matius dengan Injil Lukas, Matius tuh galak betul tuh kalau sama urusan bait suci Yerusalem tuh galak betul sudah. Bos-bosnya bait suci Yerusalem itu satu imam kepala, itu sudah muncul bersama-sama di dalam pembukaan Injilnya bersama dengan Herodes, bersama dengan ahli Taurat, itu cari dan kasih informasi. Yesus lokasinya atau Mesias lokasinya ada di Bethlehem. Kasih Sherlock send location di sana dan betul sudah dicari di sana lalu bayi-bayi di Bethlehem dibunuh sudah. Itu imam kepala sudah ada di sana sudah. Dan terus yang namanya otoritas bait suci Yerusalem itu hostile terus sudah. Bertempur terus, melawan terus Yesus. Sementara Lukas itu enggak sudah. Lukas itu cenderung untuk lunak sekali terhadap bait suci Yerusalem. Sudah ingat ya, pembukaan Injil Lukas ada berita kelahiran Yohanes Pembaptis di mana bait suci Yerusalem. Lalu Yesus pada waktu usia 8 hari disunat, diserahkan kepada Simeon dan Hana di mana di bait suci Yerusalem. Yesus usia 12 tahun ada di mana? Ketinggalan di bait suci Yerusalem. Bahkan sampai di dalam kitab Kisah Para Rasul pun sudah rasul-rasul masih bersidang dalam Kisah Rasul 15 di mana? Di Yerusalem. Lukas itu cenderung untuk lebih lunak, cenderung untuk tidak cepat-cepat kasih penghakiman terhadap otoritas agama. Maka sudah ceritanya di dalam bagian ini dikatakan bahwa coba lihat ya, pohon ara ini hidup dalam satu buah kebun anggur, nggak menghasilkan buah. 3 tahun loh, nggak serampangan ini. Ini bukan saya tanam besok lusa saya minta buah, enggak loh. Sudah 3 tahun saya menantikan, enggak dapat apa-apa dari pohon ini. Kelihatannya memang pohon ini mesti dibuang sih. Tapi sudah masih ada pekerja yang mengatakan bahwa tunggu, kasih waktu ya.
Kasih waktu 1 tahun. Saya akan coba untuk cangkul, saya coba untuk pupuk dia, saya coba untuk kasih air supaya dia itu bisa berbuah. Setelah 1 tahun, kalau masih nggak bisa berbuah juga, tebanglah dia. Jadi saudara, kita melihat ya di dalam view-nya Lukas, kita melihat komunitas agama yang gagal untuk berbuah itu layak dihakimi. Tetapi masih ada waktu untuk bertobat. Saudara, kita ini komunitas agama, saudara. Kita ini gereja, saudara. Orang-orang ya, kalau masuk ke dalam gereja ini ya, mereka dapat kesan apa, saudara? Beberapa kesan yang sering muncul, saudara. Pertama, saudara, gerejanya orang kaya. Oh, gerejanya gede itu tempatnya orang kaya. Jadi kalau Anda kurang kaya ya jangan masuk. Bagian-bagian sana itu parkirannya mobilnya orang kaya. Kalau Anda kurang kaya, jangan masuk. Itu salah satu kesan, saudara. Yang kedua, mungkin gereja mewah. Yang ketiga, gereja dingin atau seperti itu, saudara. Tentu ada hal-hal yang baik juga, saudara. Tapi, saudara, komunitas agama ini ya, gereja ini, saudara, bisa memunculkan enggak ya kesan yang kencang ya kalau orang datang ke sini ya. Ini tempat orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kamu ke dalam tempat ini kamu akan bertemu dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Kamu ke dalam tempat ini kamu akan bertemu dengan Jesus flesh and blood ya, darah dan daging yang Yesus di dalam diri manusia-manusia yang melakukan sambutan, melakukan cinta kasih, memberikan kehangatan seperti yang saya dapati dalam Yesus yang ada dalam Alkitab itu ya. Itu tugasnya gereja, itu panggilannya gereja. Sebagai komunitas agama ini kita itu ada buahnya enggak sih ya? Kita sih bukan 3 tahun ya. Ada berapa tahun kita? 26 tahun. Karena gereja ini mulainya tahun 2000 sudah. 26 tahun sudah. 26 tahun gereja ini sudah berdiri, ada buahnya enggak ya? Mungkin ada sih ya. Cuman lebat atau enggak ya enggak, only God knows sih. Kita semua juga tahu lah ya kira-kira seperti apa. Saudara. Tapi ini patut untuk kita gumulkan, saudara. Seperti ini ada buahnya enggak? Kita mesti sadar, saudara, bahwa ketika gagal untuk berbuah komunitas agama itu ya, maka dalam versinya Matius, hakimi langsung. Dalam Lukas dikatakan, tunggu dulu. Coba kita perbaiki dulu. Kasih kesempatan untuk bertobat. Kasih waktu 1 tahun, saudara. Artinya apa, saudara? Paling tidak kita bisa melihat ya ada 4 hal, saudara. Yang pertama, kita melihat kita tidak bisa ada sekedar ada. Gak bisa ada sekedar ada. Dikatakan ya sudah 3 tahun gak menghasilkan buah. Gak bisa, saudara. Kita itu bukan tanaman hias. Memang, saudara, di dalam gereja kita ya, kita orang-orang Kristen, Kristianitas itu tidak mengajarkan pragmatisme. Kamu jadi orang Kristen sudah berapa lama sudah berapa banyak orang jadi Kristen gara-gara kamu gitu ya. Saya sudah jadi orang Kristen selama 23 tahun, yang sudah jadi Kristen karena saya ada 12 orang. Nah cukup lah, bagus lah. Berarti rata-rata 2 tahun ada 1 orang yang jadi Kristen gara-gara kamu. Hitungannya angkawiah semua, sudah. Gak harus sih. Gak harus jadi pragmatis seperti itu, sudah. Tetapi di sisi yang lain, sudah, kita perlu menyadari bahwa Kristianitas juga tidak mengajarkan meaninglessness. Jadi orang Kristen ya oke lah ya Kristen. Berbuahnya apa? Saya even gak terlalu berpikir saya itu mau berbuah atau enggak. Di dalam gereja ini saya bisa berbuah atau enggak. Dalam hidup saya itu saya berbuah atau enggak. Saya even gak terlalu memikirkan itu. Iya ada ya boleh, enggak ya sudah. Yang penting saya hidup dulu saja. Saudara, kita gak bisa demikian, saudara. Di dalam kitab suci kita itu jelas, saudara. Memang ya Tuhan itu tidak menjadikan kita itu sebagai mesin menghasilkan orang Kristen yang lain, saudara. Enggak, saudara. Tetapi, saudara ya, kita memang juga tidak didesain untuk ada sekedar ada, saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu dinyatakan dengan jelas. Kita adalah buatan Allah. Dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Gak ada di antara saudara yang ada itu sekedar random tuh. Bikin gitu kan ya. Ya sudahlah, nanti kalau kayak orang lagi produksi barang aja. Kalau laku, kalau enggak gitu ya. Udahlah gitu ya. Ya sudah, random saja bikin, enggak ada, sudah. Setiap kita umat Tuhan adalah ciptaan Allah. Buatan Allah dicipta dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, saudara, pertama-tama kita mesti pikirkan ya, sudah 3 tahun pohon ini ada di dalam kebun anggur ini, tidak menghasilkan buah. Cepat-cepat bang. Tapi kedua, saudara, kita melihat ternyata ada chance, ternyata ada kesempatan masih ada kesempatan 1 tahun. 1 tahun itu artinya apa? Cukup. Kesempatannya itu cukup. Kesempatan kalau kita saat ini mau bertobat, kita mau berpikir, iya saya kepingin kehidupan saya lebih berbuah. Dalam keluarga saya kepingin lebih berbuah. Dalam gereja saya kepingin lebih berbuah. Dalam masyarakat, dalam tempat kerja saya kepingin lebih berbuah. Itu masih ada kesempatan, saudara. Di dalam view-nya Injil Lukas, saudara. Masih ada 1 tahun. Tetapi yang ketiga, saudara, 1 tahun itu bukan selama-lamanya. Kesempatan untuk bertobat ada. Kesempatan untuk menjadi berkat ada. Kesempatan untuk berbuah masih bisa. Tapi kesempatannya tidak untuk selama-lamanya. Ada waktunya di mana kesempatan itu sudah ditutup, sudah. Itu sudah tidak bisa balik. Saya selalu
takut saudara ketika membaca bagian di dalam kitab Ibrani saudara. Kitab Ibrani, ya, saudara tahu kitab Ibrani atau enggak saudara gitu. Saudara, dalam kitab Ibrani itu kan ada peringatan-peringatan yang keras ya. Ada peringatan yang keras dan salah satu peringatan yang menakutkan sekali ya. Dalam Ibrani pasal 12 itu ada catatan tentang Esau. Jangan seperti Esau, nafsunya itu rendah. Esau itu cuma mikir makanan dan setelah itu dia lalaikan hak kesulungan. Dan setelah itu ketika dia menangis pun dia tidak bisa dapatkan kembali. Saudara. Esau waktu dia menangis, waktu dia pengen dapatkan kembali, udah mati atau belum? Belum. Ya masih hidup toh. Belum mati saudara. Somehow saudara, ada orang yang dalam hidupnya ya, seperti kayak sudah disil tuh. Dia selagi masih hidup sudah kayak nggak ada kesempatan tuh balik lagi tuh. Kesempatannya 1 tahun tuh. 1 tahun itu nggak sangat sebentar, tapi juga bukan selama-lamanya. Ada waktunya dan ada contoh seperti Esau tuh. Nafsunya rendah, tidak memikirkan tentang kerohanian, nggak memikirkan tentang hak kesulungan di hadapan Tuhan. Begitu itu lewat sudah nggak ada kesempatan lagi. Saya nggak tahu ya, sudah pernah ketemu nggak dalam hidup ya? Ada orang yang kelihatannya dikasih kesempatan lagi dan lagi dan lagi, ternyata nggak bisa berubah sudah. Saya percaya, saudara dan saya pernah bertemu dengan cerita, entah Anda alamin sendiri, entah Anda dengar dari orang lain yang kurang lebih seperti ini. Kata-katanya seperti ini. Oh mungkin dengan demikian, setelah peristiwa ini maka dia akan bertobat. Peristiwanya macam-macam ya, bangkrut kah, kecelakaan kah, pindah kota kah, nggak naik kelas kah, atau apa diputusin pacar atau apa, whatever lah saudara. Biasanya peristiwa-peristiwa besar ada orang yang mengatakan, aduh dia dulu itu hidupnya rusak sekali. Mungkin dengan kejadian seperti ini dia akan bertobat. Mungkin setelah ada ini maka hidupnya akan berubah saudara. Dan ada yang berubah memang sih ya. Ada yang setelah peristiwa yang sangat besar hidupnya berubah. Setelah didiagnosa sama dokter, kena penyakit apa terus hidupnya berubah gitu. Ada sih saudara. Tetapi bukankah banyak ya yang setelah terjadi macam-macam saudara. Seperti kayak ada kesempatan Tuhan kasih. Kita juga berpikir dan berharap mungkin dengan demikian hidupnya akan berubah. Enggak tuh. Pindah kota ya pindah aja. Dari orang kaya terus itu bangkrut, ya cuman bangkrut aja. Sama itu berdosanya tetap sama. Cuma tadinya dosanya orang yang tidak bangkrut, sekarang dosanya orang bangkrut. Sama, kelakuannya nggak berubah saudara. Ada orang seperti itu. Tadinya sehat, penuh dengan dosa, satu jatuh dalam dosa, sakit keras, ya tetap jatuh dalam dosa. Dosanya sama saudara, tetap aja. Cuma tadinya dengan tangan yang kuat, sekarang dengan tangan yang lemah. Atau tadinya dengan kaya, sekarang dengan miskin. Tadinya di kota A, sekarang jadi di kota B. Tadinya studi seperti apa, lalu pindah di tempat seperti apa. Setelah ada kejadian-kejadian drastis dalam hidupnya, nggak bertobat saudara. Seperti Esau, mau cari dengan cara seperti apa, udah nggak bisa. Pintunya ditutup sama Tuhan, selagi masih hidup. Wah itu menakutkan saudara. Kita kan kadang-kadang pikir ya, selagi Tuhan masih kasih nafas, masih ada kesempatan untuk bertobat. I hope so. Saya sangat berharap saudara, saya sangat berharap. At least sudah saat ini kalau Anda mendengarkan berita ini sudah di dalam Injil Lukas ketika Anda baca, masih ada waktu 1 tahun. Waktu 1 tahun. Enggak harus 365 hari, enggak harus harafiah ya. Tapi 1 tahun itu artinya apa? Waktunya cukup untuk kita itu bertobat. Tetapi tidak selama-lamanya. Ada kemungkinan waktunya ditutup sama Tuhan. Entah kita mati, entah ya somehow kesempatan ditutup saja. Kita seperti kayak jadi dull. Ditumpul betul tuh spiritualitas kita. Diapa-apakan ya enggak bisa bertobat. Mengalami macam-macam hal ya enggak bisa bertobat. Kasih seneng, kasih susah, kasih enak, kasih enggak, kasih kota mana, enggak bisa bertobat saudara. Oh itu menakutkan sekali saudara. Dan selanjutnya yang kita perlu untuk sangat-sangat mawas saudara adalah kita sadar ada kesempatan, ada waktu untuk bertobat. Tetapi saudara memutuskan untuk hidup dalam pertobatan ternyata struggle-nya besar. Memutuskan untuk betul-betul sekarang saya bertobat itu ternyata sangat tidak mudah. Kalau kita itu sudah sangat terbiasa hidup ya tidak di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Untuk akhirnya putuskan, oke sekarang saya bertobat Tuhan, saya akan berubah. Itu gak gampang saudara. Pertobatan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba berharap satu buah kejadian-kejadian tertentu saudara. Kayak efek kejutnya orang yang sudah hampir mati saudara ya. Lalu kita resusitasi saudara. Jedes, terus bangun saudara. Seringkali tidak bisa semudah itu saudara. Di dalam kerohanian seringkali tidak bisa semudah itu. Dan hal itu digambarkan di dalam bagian yang kita baca saudara. Kita melihat episode selanjutnya adalah ini saudara. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat di sinagog. Itu zaman sekarang ya mungkin agak boleh lah ya kalau kita bandingkan dengan hari Minggu di gereja. Saudara. Hari Sabat di satu buat rumah ibadah. Saudara kalau cari ya, kira-kira momen apa yang paling tepat untuk orang memutuskan pertobatan? Momen apa? Di mana momen apa? Ya ini saudara. Di sinagog pada hari Sabat ini adalah kesempatan yang paling jelas tuh. Pekerja pohon anggurnya berkata seperti ini ya.
Tuhan jangan ditebang dulu, kasih waktu 1 tahun, kasih kesempatan dulu, biar saya pupuk, saya kasih kesempatan lagi, saya pupuk, saya siari, pakai air, saya singkirkan hama-hamanya, biar dia bisa berbuah, dan kesempatannya muncul. Yaitu apa? Kesempatan yang paling pas, yaitu di rumah ibadat pada waktu hari Sabat. Sabat di sinagog, bukankah itu adalah momen yang paling tepat untuk orang itu mau menyatakan pertobatan, mau menyatakan cinta kasih Tuhan, mau menyatakan hidup seturut dengan kemauan Tuhan, itu paling cocok, saudara. Dan justru, saudara, di sini orang-orang gagal, saudara. Otoritas agama gagal di sini, saudara. Sekali lagi, saudara, kita boleh berpikir ya, puji Tuhan masih ada kesempatan buat kita. Tapi kita mesti sadar bahwa langkah untuk kita memutuskan, saya akan melangkah, itu langkahnya berat, saudara. Semakin lama kita terbiasa untuk tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Untuk kita putuskan, itu semakin susah. Karena kita memang sudah sekian lama membiasakan diri, saudara. Maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu perlu dibangun, saudara. Nah, maka saudara, kita melihat ya, ini kesempatan, saudara. Hari Sabat di sinagog, saudara. Dan ada seorang perempuan, ibu, saudara. Seorang perempuan yang sakit, ditacatan seperti ini, saudara. 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara, berkenaan dengan sakitnya orang ini ya, ada pendapat yang agak beragam. Ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Nah, ini loh menunjukkan penulisnya itu Lukas, itu betul-betul dokter ya, tabib. Loh, ini dia bisa tahu loh. Coba bayangkan ya, pada zamannya Lukas ya, Lukas tuh sudah ngerti tentang skoliosis. Meskipun dia tidak pakai istilah skoliosis ya. Nah, ini bungkuk ya. Nah, ini ada joints ya di dalam punggungnya yang seperti apa. Jadi dia skoliosis. Ini Lukas, tabib yang ngerti seperti ini. Matius nggak bisa catat seperti ini. Very Lukan, cuma ada dalam Lukas. Markus nggak ada, Matius nggak ada, Yohanes nggak ada. Cuma Lukas, tabib yang bisa mencatat dengan sangat clear penyakit seperti ini ya, skoliosis. Tapi saya tertarik dengan pendapat lain yang mengatakan ya, oke lah, Lukas tabib saya juga percaya sudah. Tapi perempuan ini sudah dikuasai oleh roh. Dan dia sakitnya itu bungkuk, gak bisa tegak, saudara. Sehingga posturnya dia, itu posturnya kayak postur ternak. Posturnya dia itu kayak postur lembu, sapi gitu ya. Postur ternak, saudara. Bungkuk, saudara. Kalau manusia lurus kayak begini, saudara. Posturnya primata. Ya, itulah, saudara. Posturnya kita kan posturnya ya manusia, saudara. Berdiri dengan 2 kaki, 2 tangan gitu ya. Tapi kalau bungkuk gini, ini kan seperti kayak posturnya binatang ternak, saudara. Ini perempuan ini, saudara. 18 tahun, saudara. Dia hidup dalam keadaan seperti itu, saudara. Dan sekarang ya, kesempatan Sabat. Ada perempuan yang hidupnya kayak binatang. Perempuan itu pada waktu itu kan berada dalam tempat yang sangat bawah ya dalam society. Perempuan yang hidupnya seperti binatang. Sekarang di dalam hari Sabat di sinagog. Ini waktu yang paling tepat untuk membebaskan dia, saudara. Tetapi saudara, justru orang ini gagal, saudara, untuk melihat, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, orang ini ya, alih-alih dia bersyukur dengan orang yang disembuhkan ini, saudara, dia justru memarahi. Ada 6 hari yang lain loh, kenapa kamu gak mau datang pada hari yang lain untuk disembuhkan di dalam hari yang lain, saudara? Bagi dia, saudara, ini Sabat gak boleh dijadikan seperti itu, saudara. Kenapa ya? Kenapa kalau orang-orang ini seperti kayak sangat die hard banget untuk Sabat, saudara? Ada 2 analisa. Analisa pertama, strictly teologis. Orang-orang Yahudi itu sangat clear dengan Sabat karena dia begitu mencintai Tuhan, begitu mencintai hukum Tuhan. Analisa pertama, saudara. Saya tidak percaya itu, saudara. Saya sama sekali tidak percaya itu. Karena dalam Injil Lukas dicatat ya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang cinta uang, saudara. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang hamba uang, dikatakan seperti itu ya di dalam Injil Lukas ya. Jadi ini bukan sekedar orang yang mau membela hukum Tuhan, bukan, saudara. Tetapi, saudara, orang ini adalah orang yang sekarang diuntungkan dengan hukum Sabat. Sabat itu apa sih, saudara? Di dalam pasal 6 ya. Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa, saudara? Artinya tentu bukan anak manusia, kalau Sabat boleh ikut, boleh enggak. Saya Tuhan kok, saya bos kok. Boleh ngikutin Sabat, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Bukan, saudara. Tuhan atas hari Sabat itu artinya adalah Sabat is all about Him. Kalau Anda mendengar Led Zeppelin is the king of heavy metal. Bukan berarti besok lusa boleh keroncong gitu. Saya kan king, saya raja heavy metal. Ya sekali-sekali keroncong boleh, sekali-sekali jazz boleh. Saya rajanya kok. Heavy metal sekali-sekali saya ganti pop, ya enggak apa-apa juga toh. Ya enggak apa-apa, saya rajanya. Enggak, sudah. Kalau kita ngomong Led Zeppelin is the king of heavy metal, itu artinya apa? Artinya adalah kalau kamu ngomong tentang heavy metal, kamu mesti referensinya kepada Led Zeppelin. Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya anything about Sabat, kamu mesti refer kepada Yesus. Lalu Sabat itu apa? Sabat itu perintahnya kan jelas ya. Jangan kamu bekerja pada hari Sabat. Perintah apa ini, saudara? Perintah pembebasan bagi para budak.
Orang-orang lemah, orang-orang di bawah yang disuruh kerja paksa sama Firaun di Mesir sudah dikasih perintah sabat. Sabat adalah perintah untuk orang-orang di bawah bisa istirahat. Sabat itu perintah pembebasan. Tapi sekarang sudah di dalam lingkungan orang-orang agamis seperti ini sudah, sabat itu menjadi semacam kayak peraturan agama, dan semakin beragama mereka, semakin mereka dipersepsikan beragama, semakin itu jadi push rank-nya untuk para pemimpin agama. Sudah tahu push rank-nya sudah. Kalau main game itu Anda mau levelnya naik atas sudah. Semakin beragama, semakin bersahabat mereka, semakin tinggi nilainya. Padahal sahabat itu adalah untuk orang-orang yang di bawah, tapi semakin bersahabat posisinya dia semakin tinggi sudah. Saya beberapa kali sempat menyatakan ironi itu di dalam gereja ini juga sudah. Sudah, kalau di dalam gereja ini hamba Tuhan itu kan punya ini pendeta sudah. Pendeta itu kan punya sebutan yang so noble ya, sangat mulia gitu ya. Hamba Tuhan, woi, hamba Tuhan itu sebutan kan keren sekali sudah. Hamba Tuhan, bayangkan sudah, servant of God, hamba Tuhan sudah. Hamba Tuhan itu apa sudah? By nature memang hambanya Tuhan, tapi by nature itu apa? Hamba. Saya ngomong seperti ini sudah, sebagai hamba Tuhan yang jabatannya paling tinggi di sini sudah. Dan saya merasa loh, semakin dipandang saya sebagai hamba Tuhan, the more servant saya, semakin hamba saya, semakin kelihatan seperti hamba sudah. Itu saya kok merasa diperlakukan lebih kayak apa ya sudah? Lebih kayak orang istimewa gitu sudah. Hamba loh sudah. Kalau dalam Injil Lukas itu kan hamba itu jelas ya. Hamba mana itu kayak kalau setelah kerja gitu ya. Kalau di dalam Injil Lukas dikatakan hamba itu kalau setelah dia kerja ya, tuannya datang ya, siapkan dulu makan buat saya. Begitu kan sudah. Itu namanya hamba. Nanti setelah itu hamba itu mengatakan apa? Saya ini cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Apa yang saya harus lakukan ya saya lakukan. Itu namanya hamba. Hamba Tuhan yang mestinya begitu sudah. Tapi di sini kan enggak sudah. Di mana-mana lah sudah, bukan cuma di sini sudah. Well, di satu sisi sudah, saya sangat berterima kasih. Saya merasa hamba-hamba Tuhan dalam tempat ini, particularly saya merasa saya diperlakukan secara sangat baik, sangat baik. Tidak pernah saya berasa saya diperlakukan kayak hamba sudah. Entah secara individu maupun secara kolektif ya, sebagai institusi sudah. Saya berasa diperlakukan secara sangat-sangat baik sudah. Tapi ini judulnya hamba loh sudah. Nah, ini pernah suatu kali sudah, pada waktu dulu masih ada perswil sudah. Lalu perswil gabungan sudah, perswilnya gabungan sudah. Perswil 1, 2, 3, 4 gabungan jadi satu di depan sudah. Lalu biasanya sudah, ayo sebelum kita mulai, sama Pak Abu dikatakan, makan dulu. Ya gitu. Nanti kalau enggak gitu khotbah kelamaan sudah orang resah, makan dulu gitu ya. Tapi makannya cepat ya. Tapi mau makan itu pertama-tama itu biasanya selalu ada semacam kayak glitch ya. Kalau aplikasi itu ada kayak crash sedikit sudah. Karena apa? Enggak ada yang cepat mau ngambil duluan tuh. Ini mesti pendetanya duluan. Saya bilang enggak dong, itu fokusnya ini kan hamba Tuhan tuh. Namanya hamba ya belakangan gitu. Ya udahlah. Akhirnya sudah ngambil sudah. Lalu biasanya saya menyempatkan diri untuk keadaan seperti itu, masih orang ngantri ambil makanan, ngobrol-ngobrol dulu lah. Ngobrol di sini, ngobrol di sana. Pokoknya saya kalau bisa jangan ngambil duluan gitu ya. Apalagi ngabisin gitu. Jangan duluan sudah. Ngobrol di sini, ngobrol di sana, ngobrol di sini, ngobrol di sana sudah. Lainnya sudah ngambil duluan sudah. Tapi yang lainnya itu mengambil untuk makan lebih dulu daripada hamba Tuhan, kayaknya kayak paisi banget sudah. Maka setelah obrolan kira-kira 15 menit sudah, di depan saya itu sudah kayak meja sembayangan besar gitu sudah. Ada banyak makanan. Ini makan 1 minggu loh ini. Makanan sebanyak begini rasanya. Hamba sudah. Ini hamba atau dewa ya yang diperlakukan kayak begini ya. Sudah mesti ingat sudah. Di dalam sejarah, termasuk dalam kitab suci ini jelas sudah. Mereka sudah. Kenapa kok pada waktu hari Sabat serius sekali dengan Sabat tuh kelihatannya. Sabat itu menguntungkan mereka sudah. Status mereka sebagai hamba Tuhan diuntungkan dengan kewajiban-kewajiban ibadah. Meskipun di situ ada korban, ada perempuan, orang dalam lingkungan yang sangat bawah dan sedang hidup kayak binatang, kayak ternak sudah. Enggak peduli itu. Bahkan ketika dia disembuhkan, dibebaskan ya. Dibebaskannya melanggar hukum Sabat menurut mereka ya. Melanggar ini periuk nasinya mereka itu Sabat tuh. Marah-marah dia sudah ya. Orang ya memang kalau sudah dikasih power gitu ya. Seringkali bisa jadi korup sih. Ya begitu sih. Di dalam lingkungan agama ya begitu sudah. Ada sejarahnya. Di dalam Alkitab ya ada sejarahnya. Dalam sejarah gereja ada sejarahnya. Dalam sejarah agama-agama lain juga ada ceritanya sudah. Sudah punya power yang gede sekali. Korup sudah ya. Di dalam gereja ini sudah. Harap-harap itu tidak terjadi. God forbid lah sudah ya. Di sini kalau ada pemimpin sudah. Beberapa kali kita ngomong sudah ya, nggak tahu mungkin belum terlalu berhasil juga ya. Penatua, diaken, pengurus, saya bilang rekan-rekan sekalian ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk bersama-sama melayani umat Tuhan. Bukan melayani saya. Kayaknya hamba Tuhan tuh hamba Tuhan, kalau jemaat hambanya hamba Tuhan. Nah, ini kebalik sudah ya. Kita ini sama-sama. Tapi kan mengerikannya kalau pengurus-pengurus diaken-diaken penatua-penatua ada di samping-samping untuk menjadi pembelanya hamba Tuhan. Mengerikan tuh.
Nanti kalau ada something wrong with me, saudara, saya abuse kekuasaan ya, entah secara keuangan, secara macam-macam loh saudara, abuse saudara. Lalu ada yang lapor satu dengan lain, dimarahin sama pengurus gitu ya. Wih, kamu jangan macam-macam gitu ya. Apalagi kalau Anda tidak kaya, udah nggak punya tempat lah kamu. Udah nggak kaya, banyak ngomong. Ya disikat sama pengurus saudara. Ini satanik saudara, yang kayak gini ini satanik saudara. Nggak ada cerita seperti itu saudara. Itu persis sama ini saudara. Orang-orang ketua, kepala sinagog gitu, persis saudara, seperti itu saudara. Kalau kamu itu perempuan lagi ini aduh, kalau cattle ya, ternak itu masih bisa menghasilkan. Ini perempuan ini menghasilkan apa ini? Di sini nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi sudah kayak gini sekarang disembuhkan terus jadi make me look bad. Wah, marah lah dia kayak gini sudah. Kacau sekali, satanik sekali. Kiranya Tuhan menjauhkan gereja kita dari seperti ini sudah ya. Harap ya, mau hamba Tuhan, mau penatua, mau diaken, pengurus sudah doakan baik-baik mereka menjadi pelayan dan semuanya sungguh-sungguh bisa menjadi pelayan sudah. Nah itu yang namanya esensinya sabat sudah. Sabat itu harusnya adalah waktunya pembebasan dan betul ini adalah travel naratif, ini eksodus sudah. Yesus sedang bergerak di dalam cerita pembebasan dan pembebasan ya dilakukan. Maka ibu ini disembuhkan sudah. Dan ketika mereka marah sudah, Yesus memberikan satu jawaban yang simpel sudah. Ini ada di Mishnah sudah. Seperti kayak tradisi lisannya bagaimana orang-orang Yahudi itu menjalankan hukumnya. Di dalam Mishnah, kalau namanya hewan, itu pada waktu hewan ternak sudah. Pada waktu Sabat, mereka boleh dilepaskan enggak? Ya boleh dong. Mereka boleh dilepaskan untuk minum, kalau nggak dilepaskan ya gimana, nanti kan mati ya. Jadi pada waktu Sabat sekalipun, hewan itu boleh dikeluarkan. Supaya apa? Supaya bisa minum. Cuman memang nggak boleh dikasih beban, nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipakai buat trading atau apa ya, membawa barang-barang dagangan nggak boleh. Tapi untuk melepaskan dia sekedar untuk minum, ya boleh lah saudara. Sementara saudara melepaskan manusia nggak boleh saudara. Ini saudara, ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan nyata di hadapan mata. Paling tidak mereka bersimpati kepada perempuan ini atau paling tidak saudara, mereka ikut bersuka cita karena dibebaskannya perempuan ini di hari Sabat saudara. Tapi orang seperti ini pun gagal saudara. Sabat dibalik saudara. Saudara, Sabat ya. Hari-hari ini ya. Hari ini saudara, ini kan 16 Agustus saudara. Kita sedang antisipasi hari kemerdekaan Republik Indonesia saudara. Saudara, prinsipnya hari kemerdekaan dengan Sabat sebetulnya kan mirip ya saudara. Membebaskan orang-orang yang tertindas saudara. Keadaan negara kita itu saat-saat ini saudara, itu sangat bisa illustrate dengan tepat bagian kitab suci yang pas kita baca ini saudara. Kalau kita lihat ya, di dalam negara kita sudah, kita waktu ngomong tentang kemerdekaan, kita sekarang lagi antisipasi apa sudah? Lagi siap-siap apa sudah? Siap-siap mendengarkan pidato sudah. Ya kan? Saudara bersiap-siap untuk mendengarkan kekonyolan-kekonyolan yang kita tonton dengan bayar tiket sudah. Tiketnya apa? Tiketnya adalah darah dan air matanya orang-orang melarat. Itu tiket kita buat nonton sudah. Nanti saudara akan mendengarkan pidato-pidato yang isinya adalah memberikan nilai yang sangat tinggi terhadap prestasinya sendiri yang dinilai sendiri saudara. Dan setelah itu dengan sangat konyol, ada angka-angka yang super fantasi saudara ya. Angka-angka yang fantastis sekali. Lalu nanti akan mendapatkan tepuk tangan yang banyak dari penjilat-penjilat yang ya berharap jabatan aja lah. Berharap dapat jabatan atau mempertahankan jabatan atau naik jabatan atau rangkap jabatan ya. Kurang lebih seperti itu saudara. Ongkosnya apa? Ongkosnya ya darah dan air matanya orang-orang kecil. Kalau ada orang yang dipencet pakai pajak, cinta negara, merah putih, ayo upacara. Kita diajak untuk nasionalis, untuk mencintai negara, untuk upacara. Saudara. Lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang minim sekali faedah. Balap karung, makan kerupuk, hadiahnya kipas angin. Saudara. Itu kemerdekaan. Saudara. Kemerdekaan, yang merdeka siapa? Saudara? Persis kan saudara, dengan keadaan kita. Saudara. Yang namanya londo ireng itu kayak begitu. Saudara. Saudara tahu ya ceritanya londo ireng. Saudara. Kurang londo apa ini saudara? Kalau jadi pejabat, pegang jabatan, pegang kuasa, bisa ngatur legislasi, bisa ngatur undang-undang, bisa eksekusi, lalu bisa pakai aparat penegak hukum saudara, untuk merampas hutan, tebang hutan, bikin perizinan, rampas tanah adat. Setelah itu kalau ada banjir, kita mesti tabah terhadap musibah dari Maha Kuasa saudara. Itu namanya kemerdekaan saudara. Sabat ya persis kayak begitu sudah pada waktu itu. Sabat itu perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang ada di bawah, para budak sudah. Kamu sekarang boleh beristirahat, binatangmu boleh beristirahat, nggak harus dieksploitasi lagi. Tapi sekarang sudah Sabat dipakai, dieksploitasi oleh para pemimpin agamanya. Yesus Kristus membalikkan itu sudah. Yang namanya pembebasan ini loh, Yesus Kristus datang. Dan pembebasan yang Yesus Kristus lakukan sudah adalah dia terutama membebaskan manusia dari perbudakan yang berat sekali.
yaitu ketika datang hadirat Tuhan, kamu sebagai orang-orang berdosa, posisimu itu bahaya sekali. Maka Yesus datang untuk membebaskan. Dan ongkosnya apa? Ongkosnya adalah dia menjadi korban himself, sudah mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit, sudah. Itu yang namanya Sabat. Maka sudah hari ini ya, kita boleh sekali lagi merenungkan, sudah. Ketika kita memikirkan ada pohon ara yang tidak berbuah, kita boleh coba pikirkan, sudah. Hidupmu jadi buah enggak ya? Berbuah enggak ya? Berbuah lebat sebagaimana mestinya enggak ya? Kalau enggak, boleh pikirkan tuh, kenapa kok saya mesti hidup? Enggak mungkin loh, Tuhan tuh iseng taruh kita tuh enggak mungkin loh. Jelas-jelas kalau kitab suci kita itu buatan Allah, dicipta dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Jelas kok, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Itu jelas kok. Tuhan tidak adakan kita secara iseng, sudah. Jadi sudah, kita mesti ingat ya, waktu kita mungkin juga tidak selama-lamanya. Dan mari siap-siap. Ketika kita mau memutuskan, oke Tuhan, saya mau untuk hidup berbuah, saya mau hidup jadi berkat. Siap-siap ada tantangan, sudah. Tidak mudah, sudah. Faktanya kita melihat ya, otoritas agama ketika dapat kesempatan langsung, Sabat, sinagog, langsung gagal, sudah. Biarlah kita di hadapan Tuhan, kita rendah hati, minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan pada kita kuasa untuk sadar, hidup bersama dengan Kristus, di dalam Kristus adalah hidup pembebasan. Dan pembebasan dilakukan dengan cara dia sendiri memberikan hidupnya sebagai kurban. Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk berbelas kasihan bagi setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kami percaya bahwa kami ini adalah orang-orang yang mengiring Kristus Yesus di dalam perjalanan keselamatan. Kami juga percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dibawa untuk menghadirkan berita keselamatan ini. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga berita keselamatan dari Yesus Kristus boleh hadir secara nyata dalam hidup kami, keluarga kami, dan terutama gereja Tuhan di dalam tempat ini. Terima kasih Bapak, kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.